Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Senang kita bisa berjumpa dalam Worship from Heart edisi hari ini. Bagi saudara yang belum subscribe, saudara bisa subscribe YouTube channel Agus Nurtan Official. Anda bisa mengikuti program worship setiap hari Selasa dan Sunday Revival setiap hari Minggu mulai pukul 6 pagi. Mari hari ini kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menaikkan pujian syukur kita sebagai tanda penghormatan kita kepada Tuhan. Tiada Allah seperti Dia yang begitu dahsyat, yang begitu ajaib, yang begitu mulia, yang begitu kudus. Tiada yang setara, yang sebanding dengan Dia. Dia Allah yang luar biasa, yang layak dan patut kita sembah. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Kami kagum akan Engkau. Tiada yang seperti-Mu, Yesus, yang layak dipuji dan disembah. Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber kehidupan kami. Haleluya. Kami kagum akan Engkau, kami hormat akan Engkau. Haleluya. Raja yang bertakhta dalam kemuliaan.
Raja yang berdaulat dalam hidup kami. Yesus Tuhan, indaralah masyandalamo, dia basyalamo. Haleluya, kasih-Mu besar. Haleluya, Kau indah Tuhan, Kau luar biasa. The mighty God, the everlasting Father, indala wasyanalamo. Haleluya, indara lama syandala bala 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 ba, indala lama yana lama shikara batu kunala masyandala betekede besyakala. Kami kagum akan Engkau Tuhan, kami hormat akan Engkau. Oh, tiada seperti Engkau Tuhan, tiada yang setara seperti Engkau. Tiada Allah lain selain Engkau dalam hidup kami. Hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang kami tinggikan. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah sumber segala-galanya dalam hidup kami. Engkau sumber pertolongan bagi kami Tuhan. Kami percaya Engkau akan bertindak pada waktu yang tepat bagi setiap kami, menolong kami, menyelamatkan kami dari semua mara bahaya, menyelamatkan kami dari semua hal yang tidak baik yang mengancam hidup kami. Engkau sumber pertolongan kami di saat kami dalam kesesakan. Engkau sumber pertolongan kami di saat kami dalam kesusahan. Engkau sumber pertolongan kami dalam setiap pergumulan hidup kami. Engkau Allah yang setia dan selalu siap menolong kami. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan
ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya bagi kami Tuhan. Kau tidak pernah tinggal diam melihat keadaan kami yang terpuruk, yang hancur, yang mungkin sedang tertindas dan tertindih. Kau mengulurkan tangan-Mu untuk menolong setiap kami. Berkati perenungan hari ini Tuhan. Berbicaralah, biar firman-Mu memberikan kekuatan, semangat kepada setiap kami. Urapi hamba-Mu, di dalam nama Yesus. Amin. Perenungan kita pada hari ini dari kitab Yesaya pasal 40 ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29 yang menulis demikian. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara, apa yang kita tahu dan apa yang kita dengar itu sangat penting. Pengetahuan kita dapatkan dari pendengaran. Saudara sekalian, knowledge dan listening ini penting sekali. Kita harus punya telinga yang mendengar sehingga kita bisa tahu dan kita bisa mengenal siapa Tuhan kita, siapa Bapa kita. Telinga ini harus dipakai saudara untuk kita mendengar berita-berita baik tentang Tuhan. Berita keajaiban mukjizat yang Tuhan kerjakan. Dengan kita mendengar maka kita jadi tahu, kita jadi mengerti. Dan kita jadi mengenal siapa Tuhan kita. Kita harus dengar firman. Kita harus dengar kesaksian-kesaksian yang menguatkan dan membangun iman kita. Kita kenal Allah kita adalah Jehovah Jireh yang menyediakan semua yang kita perlukan. Allah kita adalah Jehovah Rafa yang menyembuhkan penyakit kita. Allah kita adalah Jehovah Shalom yang memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Dia adalah Jehovah Ra'ah, Tuhan Gembala kita yang baik, yang menuntun langkah hidup kita. Dia adalah Jehovah Rohi, Allah yang melihat semua keadaan, semua pergumulan, semua tangisan air mata kita. Dia melihat. Nah, ketika kita mendengar, kita tahu, kita mengerti, dan kita mengalami. Dalam ayat ini Yesaya ingin kita tahu, kita mengerti bahwa Allah kita adalah Allah yang kekal. Dia eternal, saudara sekalian. Dia sudah ada dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia tidak punya awal dan dia tidak punya akhir. Dia kekal. Wow, kita menyembah Allah yang kekal, yang tidak dibatasi oleh waktu, yang tidak dibatasi oleh tempat, yang tidak dibatasi oleh panca indera kita yang sangat terbatas ini. Dia Allah yang eternal, yang kekal saudara, yang tiada batasnya. Dia Allah yang unlimited. Kalau kau kenal siapa Allahmu, Allah yang kekal, yang unlimited, yang bisa lakukan segala perkara beyond, melampaui apa yang kau bisa pikirkan dan apa yang kau bisa doakan, yang kau bisa harapkan. Kita gak perlu khawatir, kita gak perlu takut menghadapi tahun 2023 ini. Mungkin banyak goncangan yang akan kita alami, mungkin banyak rintangan kita akan alami.
But you must know, engkau harus tahu, kita punya Allah yang kekal. Allah yang kekal, bukan cuma kekal, Dia adalah Allah yang menciptakan. Dia kreator, saudara sekalian. Wow, Dia pencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Apa yang kita perlu takutkan? Apa yang kita perlu khawatirkan? Saya kadang-kadang kau lihat orang tawar hati, putus asa. Anda nggak tahu ya, Anda punya Tuhan kreator. Dia bisa menciptakan segala hal buat kita. Dia bisa menciptakan ginjal yang baru, pankreas yang baru, jantung yang baru. Dia bisa menciptakan hal-hal yang kita nggak pernah duga dan kira terjadi dalam hidup kita. Saudara, Dia menciptakan hal yang indah. Dia menciptakan hal yang luar biasa. Dia menciptakan hal yang perfect terjadi dalam hidup kita. Dia kreator, saudara. Manusia tukang jiplak, apalagi iblis tukang kopi, saudara. Kreator itu Tuhan. Tidak ada dibuat jadi ada. Anda percaya nggak? Apa yang nggak ada bisa jadi ada. Tuhan buat dalam hidup kita. Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Di tahun 2023 ini. Dan dikatakan Dia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Allah kita Allah yang terus kuat. Gak ada kata lelah, gak ada kata lesu, gak ada kata sakit. Saudara sekalian, kalau kau kenal Allahmu yang tidak pernah capek, yang gak pernah saudara sekalian terlelap, tertidur, saudara. Dia selalu standby bagi setiap kita. Akses kepada Bapa selalu terbuka bagi setiap kita. Gak pernah tertutup. 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari, anytime, everywhere. Dari mana saja, di kapan saja, kita bisa datang kepada Tuhan. Dia Allah yang tidak lelah, tidak menjadi lesu. Dia Allah yang tetap selama-lamanya, tidak berubah. Dan tidak terduga pengertiannya. Saudara sekalian, dalam bahasa Inggris dikatakan, no one can measure the depth of his understanding. Tidak ada orang yang bisa mengukur kedalaman hikmat pengertian Tuhan. Jalannya tak terselami, jalannya gak dimengerti. Mungkin bagi kita itu jalan yang buruk, tapi bagi Tuhan itu jalan yang berkat buat kita. Mungkin bagi kita itu jalan yang mendatangkan kesedihan buat kita, tapi bagi Tuhan itu jalan yang mendatangkan sukacita buat kita. Bagi kita mungkin itu jalan kegagalan, tapi bagi Tuhan itu jalan kemenangan. Kita gak pernah bisa mengerti Tuhan. Ayub mengakui bahwa dia gak bisa mengerti rencana Tuhan. Kita gak perlu mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan merancangkannya untuk kebaikan kita. Tuhan merancangkannya untuk berkat bagi kita. Amin, saudara. Amin. Percayalah. Ayub katakan, aku gak mengerti. Aku gak paham semua ini. Tapi aku percaya rencanamu tidak pernah gagal. Rencanamu tidak pernah batal. Apapun yang Tuhan rencanakan pasti terjadi dalam hidup kita. Amin. Dikatakan Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Anda sedang lelah? Anda capek dalam hidup ini? Anda sedang burn out dalam hidup Anda? Rasanya hidup ini capek banget, lelah banget, beban begitu berat. Rasanya kita udah gak sanggup jalan lagi. Ingat, Dia sumber kekuatan kita. Dia sumber kekuatan kita datang kepada Tuhan, saudara. Dia memberikan kekuatan yang baru setiap hari bagi anak-anaknya. Dan dikatakan dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Anda lagi stres, lagi depresi, lagi putus asa. Oh, Tuhan sumber semangat kita. Tuhan sumber antusiasme dalam hidup kita. Orang yang dekat dengan Tuhan tidak gampang putus asa, tidak gampang frustrasi. Orang yang dekat dengan Tuhan, dia semangat, dia on fire, dia bergairah dalam hidup ini. Bergairah dalam tujuan Tuhan, bergairah dalam goal setting tujuan hidupnya di tahun ini. Ayo saudara, jangan capek, jangan lelah. Ayo semangat, Tuhan sumber kekuatan kita. Kalau Anda mengerti hal ini, maka Anda akan jalani tahun ini dengan penuh kemenangan, dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Karena kita punya Allah yang luar biasa.
Kita harus dengar, tahu, mengerti, dan kita mengenal Tuhan kita. Mari masuk lebih dan lebih dalam lagi untuk mengenal Tuhan sepanjang tahun ini. Haleluya. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berkati setiap mereka yang mungkin sedang lelah, sedang lesu, sedang capek dalam hidup ini. Mental mereka capek Tuhan. Mereka worry, mereka berbeban berat Tuhan. Mereka merasa lesu dalam hidup ini, frustrasi, kecewa. Mereka kehilangan semangat, tawar hati ya Bapa. Hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan, tolong Tuhan jamah Kau supply kekuatan itu, Kau supply Tuhan semangat itu bagi setiap kami. Biar kami kenal Tuhan kami mengerti Tuhan kami, Tuhan yang dahsyat, yang hebat. Engkau Allah yang kekal, Engkau Allah pencipta, Engkau Allah yang tidak pernah lelah, tidak pernah capek ya Tuhan. Engkau Allah yang punya hikmat yang kami tidak bisa mengerti dan paham. Jalan-Mu bukan jalan kami, pengertian-Mu bukan pengertian kami. Kami terbatas. Biar kami hanya percaya bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik bagi setiap kami. Tolong setiap mereka yang sedang lelah, sedang lemah, sedang sakit, sedang depresi, sedang stres hari ini. Tuhan, berikan semangat dan kekuatan dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih uralaba yandalaba syandalaba. Indalaba yandalama syandalaba labas yang lelah semangat, yang lesu, ayo kuat lagi, jalani kehidupanmu bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau, Tuhan sedang menuntun, membimbing engkau, Tuhan sedang memegang tanganmu, Tuhan sedang menopang engkau di saat kau lelah dan capek. Indalama syandalama. Haleluya, haleluya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Semangat. Shalom.